Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Di video kali ini kita akan belajar tentang komposisi fungsi. Apa sih yang dimaksud dengan komposisi fungsi itu? Kemudian contohnya seperti apa? Dan cara mengerjakannya seperti apa? Langsung saja kita bahas di video kali ini. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan komposisi fungsi itu? Komposisi fungsi adalah penggabungan operasi dua jenis fungsi f(x) dan gx sehingga menghasilkan fungsi baru. Jadi intinya dia menggabungkan dua jenis fungsi untuk membentuk fungsi baru. Komposisi dua fungsi f(x) dan gx dinotasikan dengan simbol seperti ini. F bundaran G dalam kurung X atau G bundaran F dalam kurung X. Jadi cara penulisan komposisi fungsinya itu seperti ini. Lingkaran ini bacanya itu bundaran atau komposisi. Jadi kamu cara bacanya bisa seperti ini. F bundaran G atau F komposisi G. Di mana F bundaran G dalam kurung X itu nilainya sama dengan F dalam kurung GX. Oke, kalau kamu perhatikan, fungsi G itu kita masukkan ke dalam fungsi lagi, yaitu fungsi F. Jadi bisa dibilang komposisi F bundaran G itu adalah G di dalam F. Sedangkan G bundaran F itu sama dengan G dalam kurung Fx. Bisa dilihat, fungsi Fx, fungsi F itu kita masukkan ke dalam fungsi lagi yaitu fungsi G. Karena F ada di dalam G, jadi bisa kita bilang komposisi G bundaran F itu sama saja dengan F di dalam G. Jadi perhatikan ya, F bundaran G dengan G bundaran F itu komposisi fungsi yang berbeda. Oke, kalau F bundaran G, G-nya itu ada di dalam fungsi F. Kalau G bundaran F, F-nya ada di dalam fungsi G. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komposisi fungsi lebih lanjut. Di sini saya ambil contoh komposisi fungsi G bundaran F. G bundaran F dari X itu sama dengan G dalam kurung Fx. Jadi fungsi F di dalam fungsi G. Daerah asal dari komposisi fungsi G bundaran F adalah D G bundaran F sama dengan X anggota dari DF, sedemikian sehingga nilai fungsi X-nya itu merupakan anggota dari DG. Jadi daerah asal komposisi fungsi G bundaran F itu merupakan X anggota dari daerah asal fungsi F, sedemikian sehingga nilai fungsi X-nya itu merupakan anggota dari daerah asal fungsi G. Biar kalian lebih bisa membayangkan ya, modelnya itu seperti apa, saya akan tunjukkan diagram panah komposisi fungsi G bundaran F. Diagram panahnya itu seperti ini. Perhatikan, karena dia komposisi dua fungsi, maka dia mengalami pemetaan sebanyak 2 kali. G bundaran F sama dengan G dalam kurung Fx, itu kan artinya fungsi F di dalam G. Dari sini, sudah kelihatan ya, bahwa proses fungsi yang pertama kali dilakukan itu adalah fungsi F. Selanjutnya, nilai Fx-nya atau hasil fungsinya itu diproses dengan fungsi G. Maka diagram panahnya di sini, fungsi pertamanya itu adalah fungsi F, selanjutnya dilakukan pemetaan lagi dengan fungsi G. Proses yang pertama adalah X dipetakan ke Y sama dengan Fx dengan fungsi F. Oke, selanjutnya proses yang kedua adalah Y sama dengan Fx itu dipetakan lagi dengan menggunakan fungsi G, dipetakan ke Z. Perhatikan, Fx ini akan bisa kita petakan dengan menggunakan fungsi G, syaratnya adalah Fx-nya ini juga harus merupakan anggota dari DG. Iya dong, Fx-nya ini juga harus merupakan anggota dari DG. Kenapa? Karena kalau misalnya dia bukan anggota dari daerah asal fungsi G, maka dia tidak bisa dipetakan. Ingat, fungsi itu hanya bisa memetakan anggota di daerah asalnya saja. Kalau misalnya Fx-nya tidak ada di DG, maka G tidak bisa memetakan Fx dong, karena Fx-nya tidak ada di daerah asal fungsi G, atau tidak ada di DG. Maka dari itu, di sini daerah asal dari komposisi fungsi G bundaran F, di sini dijelaskan bahwa Fx itu juga harus merupakan anggota dari DG.
Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa syarat fungsi f dan g bisa dibuat komposisi g bundaran f adalah RF atau daerah hasil dari fungsi f apabila diiriskan dengan daerah asal fungsi g, irisannya itu bukan himpunan kosong. Artinya apa? Artinya mereka itu beririsan. Jadi irisannya itu ada. Ada anggota yang sama antara daerah hasil fungsi f dengan daerah asal fungsi g. Ini adalah syarat fungsi f dan g agar bisa dibuat komposisi g bundaran f. Dengan kata lain, syarat agar fungsi f dan g bisa dibuat komposisi g bundaran f adalah daerah hasil fungsi pertama itu harus beririsan dengan daerah asal fungsi kedua. Kalau beririsan, artinya irisannya itu tidak sama dengan himpunan kosong. Perhatikan, g bundaran f di sini fungsi pertamanya adalah f. Kemudian, kalau misalnya dia diiriskan dengan daerah asal fungsi kedua, yaitu g, irisannya itu bukan himpunan kosong. Oke, paham ya? Ini adalah syarat dua fungsi agar bisa dibuat komposisi fungsinya. Agar kalian lebih paham lagi, coba perhatikan penjelasan contoh berikut ini. Diketahui fungsi f memetakan x ke x ditambah 2 dengan daerah asal df-nya adalah 1, 2, dan 3, kemudian daerah kawannya atau kodomennya itu adalah 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian fungsi yang kedua itu fungsi g yang memetakan x ke 2x dengan daerah asal dg-nya adalah 1, 3, 4, dan 8, kemudian daerah kawannya itu adalah 2, 4, 6, 8, 12, dan 16. Perhatikan fungsi f, ini kalau misalnya kita tulis rumus fungsinya, fx sama dengan x ditambah 2. Karena dia memetakan x ke x ditambah 2. Kemudian fungsi g, ini kalau kita tulis rumus fungsinya, gx sama dengan 2x. Selanjutnya, saya akan menunjukkan ke kalian diagram panah dari fungsi f terlebih dahulu. Berikut ini adalah diagram panahnya. Perhatikan, daerah asalnya 1, 2, 3, kemudian daerah kawannya 3, 4, 5, 6, dan 7. Fungsi f, itu rumus fungsinya adalah x ditambah 2. Maka ketika x-nya sama dengan 1, 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Dia dipetakan ke 3. Kemudian kalau misalnya 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4, maka 2 dipetakan ke 4, dan seterusnya. Ternyata daerah hasilnya itu adalah 3, 4, dan 5. Selanjutnya, berikut ini akan saya tunjukkan diagram panah dari fungsi G. Perhatikan daerah asalnya 1, 3, 4, 8, kemudian ini daerah kawannya sesuai. Fungsi G, rumus fungsinya itu adalah 2x atau 2 dikali x. Maka ketika x-nya sama dengan 1, 2 dikali 1 itu sama dengan 2. Dia dipetakan ke 2. Kemudian ketika x-nya sama dengan 3, 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Maka dia dipetakan ke 6. Dan seterusnya. Ternyata daerah hasil dari fungsi G itu adalah 2, 6, 8, dan 16. Selanjutnya, pertanyaan saya adalah, apakah dari fungsi f dan g ini kalian bisa membuat komposisi dari fungsi g bundaran f? Oke, cara tahunya bagaimana? Cara tahunya itu adalah kalian cek syarat dari komposisi fungsi g bundaran f. Ingat syaratnya itu adalah daerah hasil dari fungsi yang pertama, yaitu fungsi f, yang ada di dalam. RF itu kalau misalnya diiriskan dengan daerah asal fungsi G, dengan DG, irisannya itu tidak boleh sama dengan himpunan kosong. Artinya ada irisannya. Sekarang kamu cek. RF-nya di sini adalah 3, 4, dan 5. Kemudian DG-nya adalah 1, 3, 4, dan 8. Perhatikan kalau misalnya kamu iriskan, ada irisannya nggak? Ada anggota yang sama nggak? Ternyata ada. Ternyata RF ketika diiriskan dengan DG, hasil irisannya itu adalah
3, dan 4. Perhatikan, mereka sama-sama punya anggota 3 dan 4. Artinya, kalian bisa membuat komposisi fungsi G bundaran F. Jadi, komposisi G bundaran F itu ada. Jadi, kita bisa buat komposisi fungsi G bundaran F. Penasaran kira-kira diagram panah komposisi G bundaran F itu seperti apa? Diagram panahnya itu seperti ini. Perhatikan, di sini karena irisan antara RF dengan DG itu adalah 3 dan 4, maka kita hanya ambil 3 dan 4 saja. Artinya, anggota daerah asal dari fungsi F yang kita ambil itu hanya 1 dan 2. Karena 1 fx-nya sama dengan 3, 2 fx-nya sama dengan 4. Kemudian 3, 4 ini sesuai dengan aturan fungsi G, dia dipetakan ke 6 dan 8. Dari sini kelihatan ya, daerah asal dari komposisi G bundaran F itu adalah 1 dan 2. Sesuai dengan penjelasan di slide sebelumnya, daerah asal dari komposisi fungsi G bundaran F adalah X anggota daerah asal fungsi F. Perhatikan, 1, 2 ini adalah anggota daerah asal fungsi F, di mana nilai fungsinya 3 dan 4 itu merupakan anggota daerah asal dari fungsi G. Maka di sini 1 dan 2 memenuhi. Dia adalah daerah asal dari komposisi fungsi G bundaran F. Kemudian 6 dan 8 ini merupakan range-nya atau daerah hasilnya. Ini adalah range dari G bundaran F. Oke, paham ya dengan komposisi fungsi G bundaran F. Nah, selanjutnya, apakah dari fungsi F dan G ini, kalian bisa membuat komposisi fungsi F bundaran G? Bisa nggak? Jadi sekarang kebalikan dari komposisi yang sebelumnya ya. Sebelumnya kan G bundaran F, sekarang dibalik, F bundaran G. Apakah kalian bisa membuat komposisi fungsinya? Ada nggak kira-kira? Caranya, tinggal kalian cek. Syarat dari membuat komposisi fungsi F bundaran G adalah, perhatikan, daerah hasil dari fungsi pertamanya yaitu G, maka di sini RG. Apabila kita iriskan dengan daerah asal fungsi F, DF, maka irisannya itu tidak boleh sama dengan himpunan kosong. Artinya mereka harus beririsan. Irisannya itu ada. Mari kita cek. Pertama, kita lihat dulu diagram panahnya. Karena di sini F bundaran G, fungsi yang pertama itu G, maka diagram panahnya saya tukar posisinya. Yang pertama ini adalah fungsi G, kemudian yang kedua itu adalah fungsi F. Perhatikan RG-nya, ini adalah RG-nya. RG-nya ini adalah 2, 6, 8, dan 16. Kemudian DF-nya, anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya, tinggal kamu iriskan saja. RG kamu iriskan dengan DF. Apakah mereka beririsan? Ada anggota yang sama atau tidak? Ternyata ada anggota yang sama, yaitu 2. RG dan DF sama-sama punya anggota 2. Artinya RG ketika diiriskan dengan DF, irisannya itu bukan berupa himpunan kosong. Jadi, komposisi fungsi F bundaran G itu ada. Jadi kita bisa membuat komposisi fungsi F bundaran G. Kira-kira diagram panahnya seperti apa sih? Diagram panah komposisi fungsi F bundaran G itu seperti ini. Perhatikan. Karena di sini irisan antara RG dengan DF itu hanya 2, maka kita ambil 2 saja yang memenuhi komposisinya. Kemudian daerah asalnya itu 1. Ini adalah daerah asal dari komposisi fungsi F bundaran G. Anggotanya hanya 1. Kenapa 1? Karena 1 adalah anggota daerah asal fungsi G atau fungsi pertama yang Gx-nya atau nilai fungsinya itu merupakan anggota daerah asal dari fungsi F. Makanya dia memenuhi. Selanjutnya, 4 ini adalah range dari komposisi fungsi F bundaran G. Oke, bagaimana? Kalian sudah paham tentang
komposisi F bundaran Y? Kalau sudah, kita lanjutkan. Komposisi fungsi di dunia nyata atau dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh komposisi fungsi di dunia nyata ini adalah proses pengolahan batang kayu menjadi kursi. Perhatikan, batang kayu ketika diproses, diolah menjadi kursi, dia itu melalui beberapa tahap atau beberapa proses. Yang pertama, dimulai dari batang kayu, seperti ini ya, batang kayu mentahan. Kemudian dia diolah menjadi papan kayu terlebih dahulu, seperti ini. Setelah itu, baru diolah menjadi kursi. Kalau kamu perhatikan, di sini saya sederhanakan menjadi dua proses. Proses yang pertama itu adalah mengubah dari batang kayu menjadi papan kayu. Kemudian proses yang kedua itu adalah mengolah papan kayu menjadi kursi kayu. Nah, proses pengolahan ini, proses pertama dan proses kedua, ini di dalam matematika ini disamakan seperti fungsinya. Oke, jadi proses pertama batang kayu menjadi papan ini adalah fungsi yang pertama, misal fungsi F. Kemudian proses yang kedua, ini adalah fungsi yang kedua, yaitu fungsi G. Kalian masih ingat saya pernah menjelaskan bahwa fungsi di dalam matematika itu sering dianalogikan dengan mesin fungsi. Oke, jadi proses pertama ini ibarat batang kayunya ini kita masukkan ke dalam mesin fungsi yang mengubah batang kayu menjadi papan kayu. Kemudian fungsi yang kedua ini ibarat mesin yang mengubah papan kayu menjadi kursi kayu. Jadi ini adalah contoh komposisi fungsi di dunia nyata. Tidak hanya batang kayu menjadi kursi, jadi segala produk yang diolah dengan beberapa proses pengolahan atau beberapa tahap pengolahan itu merupakan komposisi fungsi di dunia nyata. Oke, paham ya? Ini adalah contoh komposisi fungsi di dunia nyata. Selanjutnya, sifat dari komposisi fungsi. Komposisi fungsi itu punya 3 sifat. Yang pertama adalah dia tidak berlaku sifat komutatif. Jadi G bundaran F itu tidak sama dengan F bundaran G. Seperti contoh yang tadi saya tunjukkan, G bundaran F itu tidak sama dengan F bundaran G. Yang kedua, berlaku sifat asosiatif. Jadi kalau misalnya ada 3 fungsi kamu komposisikan, mau kamu komposisikan G dengan H terlebih dahulu, baru kamu komposisikan dengan F, atau sebaliknya, 2 fungsi yang pertama dulu, F dengan G dulu, baru dengan H, hasilnya itu akan sama. Kemudian sifat yang ketiga adalah apabila IX itu merupakan fungsi identitas, maka berlaku seperti ini. F bundaran I itu sama dengan I bundaran F. Karena dia fungsi identitas, I-nya, maka hasilnya itu sama saja dengan F itu sendiri. Ini adalah sifat komposisi fungsi. Oke, cukup sekian dulu video kita kali ini. Kita sudah selesai membahas tentang komposisi fungsi. Kemudian untuk video selanjutnya, saya akan membahas contoh soal tentang komposisi fungsi. Jadi kita akan belajar cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan komposisi fungsi. Cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.